Hai, pada video ini kami akan membahas proyek mata kuliah simulasi sistem industri mock-up case 2 mengenai simulasi PT HPT. Kami beranggotakan Otniel Winardi, Rengga Diki, Satrio Widityo, dan Muhammad Syahrul Akbar akan menjelaskannya secara berurutan. Pada awalnya, PT HPT memiliki 16 mesin dobling, 2 mesin twisting, dan 10 mesin winding. Dan pada alur prosesnya, raw material akan masuk ke dalam mesin dobling dan menghasilkan dobling goods. Berikutnya, dobling goods tersebut masuk ke dalam mesin twisting 1 atau mesin twisting yang pertama dan menghasilkan twisting 1 goods. Lalu dari hasil mesin twisting 1 berupa twisting 1 goods tersebut diolah kembali pada mesin twisting 2 sehingga dihasilkan twisting 2 goods. Lalu twisting 2 goods masuk ke dalam mesin winding yang outputnya berupa finish good yang akhirnya keluar dari alur proses. Berikutnya pada slide ini dapat kita lihat. Ini merupakan data waktu permesinan dari tiap mesin yang ada dan digunakan pada PT HPT. Dari 10 kali percobaan, mesin dobling menghabiskan kurang lebih 2,1 jam, mesin twisting 1 sekitar 19,1 jam, mesin twisting 2 22,6 jam, dan pada mesin winding memerlukan waktu kurang lebih 0,8 jam. Dan untuk simulasi kondisi awal, terdapat layout. Pertama ada winding, lalu twisting 1, twisting 2, dan juga terdapat mesin dobling, dan terakhir adalah finish good. Lalu untuk location dapat dilihat di tabel lalu untuk lanjutan kondisi awal, entities dapat dilihat di tabel berikut. Raw material menemukan speed 50, status tim series, lalu selanjutnya adalah pad. Dan yang terakhir simulasi kondisi awal proses dapat dilihat di tabel berikut. Yang pertama, entity menggunakan raw material, location doubling, good operation. Lalu untuk output, doubling good, destinasi twisting 1, roll frost 1, of logic move for 0,047. Yang terakhir adalah arrival, menggunakan entity raw material, location doubling, quantity each 16, first step 0, occurrence infinite, frekuensi 15 menit. Selanjutnya adalah uji validasi. Uji validasi ini kami menggunakan uji hipotesis beda 1 min dengan menggunakan distribusi T kecil. Pengujian menggunakan distribusi T ini karena sampel yang digunakan sebanyak 10 buah. Dan kondisi yang diinginkan yaitu adalah terima H0 dengan model awal kami adalah sama dengan situasi real yang berada di lantai produksi. Selanjutnya terlihat bahwa kami menggunakan beberapa parameter yaitu alfa kami gunakan 5% karena ini menggunakan dua arah, jadi alfa dibagi 2 menjadi alfa 2,5%. Kemudian untuk derajat kebebasan adalah N-1 yaitu 9, jadi T yang dihasilkan adalah T 9 dan 2,5%. Hasil dari
tabel T-test menunjukkan bahwa 2,262. Untuk diketahuinya adalah X bar dari model kami adalah 120 dengan standar deviasi sebanyak 5, 10 sampel dan asumsi modal awal 117 produksi. Kemudian T hitung dengan rumus yang terlihat di layar bahwa T hitung kami berjumlah 1,897. Jadi dapat terlihat bahwa T hitung lebih kecil sama dengan dari T derajat kebebasan alfa per 2. Maka terima H0 atau valid. Selanjutnya adalah simulasi model usulan. Terlihat pada layout, kami melakukan perubahan pada mesin twisting. Yang awalnya mesin twisting 1 dibalik menjadi mesin twisting 2, begitu pula dengan mesin twisting 2 dibalik menjadi mesin twisting 1. Hal ini agar waktu perpindahan material menjadi lebih cepat. Dengan peletakan mesin twisting 1 dekat dengan mesin doubling, maka material dari mesin doubling akan lebih cepat masuk ke mesin twisting 1. Begitu pula dengan mesin twisting 2 yang dekat dengan mesin winding, maka material yang sudah selesai dari mesin twisting 2 akan lebih cepat ke mesin winding. Selanjutnya pada build processing. Pada mesin winding, kami melakukan metode SMED. Kami melihat bahwa aktivitas pada mengambil bobin kosong saat mesin berhenti tidaklah efektif. Kami menggunakan metode SMED agar mengambil bobin kosong dapat dilakukan pada saat mesin sedang beroperasi dan diletakkan di samping mesin winding sehingga waktu proses mesin winding akan lebih cepat. Selanjutnya pada build arrival, awalnya frekuensi material sebesar 15 menit, kami rubah menjadi 14 menit agar semakin cepat material masuk ke sistem sehingga output yang dihasilkan juga semakin besar. Distribusi fitting. Proses menemukan distribusi fitting adalah dengan menggunakan aplikasi EasyFit. Yang pertama, kita mengambil semua data pemesinan pada mesin doubling, setelah itu kita mengkopikannya pada aplikasi EasyFit. Lalu kita lakukan analisis. Pada analisis kita akan mendapatkan hasil seperti yang ada pada gambar di samping waktu pemesinan, di mana terdapat ranking 1 hingga sekian. Namun pada hasil analisis, ranking 1 bukan berarti ranking yang terbaik karena ProModel tidak memiliki semua jenis distribusi. Jadi kita harus mencocokkan antara distribusi yang kita pilih dengan rumus yang ada, apakah ProModel memilikinya atau tidak. Setelah itu, setelah mendapatkannya, kita mengeklik bagian summary, lalu kita akan mendapatkan beberapa nilai, seperti nilai minimum, nilai mode, dan nilai maksimum. Pada data waktu pemesinan mesin doubling diketahui menggunakan distribusi trimular. Setelah itu, kita dapat mengetahui nilai minimum pada mesin doubling yaitu 2,13, nilai mode 2,13, dan nilai maksimum 2,1864. Selanjutnya, untuk mengetahui distribusi apa yang digunakan pada mesin twisting 1, kita dapat menggunakan mekanisme yang sama seperti yang ada pada mesin doubling. Setelah itu, kita akan mendapatkan bahwa mesin doubling menggunakan distribusi Weibull. Setelah mendapatkan distribusi Weibull, kita akan mengeklik bagian summary dan akan mendapatkan nilai shape value and scale value. Untuk distribusi Weibull pada mesin twisting 1, kita mendapatkan 423,48 untuk shape value dan 19,093 untuk scale value. Dengan menggunakan mekanisme yang sama seperti pada mesin doubling, kita dapat mengetahui bahwa mesin twisting 2 menggunakan distribusi normal dengan nilai min 22,606 dan standar deviasi 0,02408. Distribusi yang digunakan pada mesin winding adalah distribusi trimular dengan 0,86341 sebagai nilai minimum, 0,87 sebagai mode, dan 0,90603 sebagai nilai maksimum.
Kesimpulan yang didapatkan dalam case study 2 ini adalah terjadi peningkatan dari model awal dengan awalan 120 buah menjadi 160 buah. Hal ini dikarenakan beberapa hal seperti penukaran mesin sehingga waktu transfernya semakin cepat. Setelah itu dilakukan aktivitas SMED dan dilakukan aktivitas yaitu mengambil bobin kosong yang dilakukan pada saat mesin berhenti diubah ketika mesin beroperasi sehingga waktu operasi pada mesin winding semakin cepat. Setelah itu pada build arrival yang awalnya 15 menit diubah menjadi 14 menit sehingga membuat input yang datang semakin banyak dan mempengaruhi output yang dihasilkan.